Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dengan tujuan yang mulia yaitu apa? Belajar. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya. Jadi sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Rivaldo apa? Sakit apa? Tanpa bacarangan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu silakan kalian lihat di sekitar kalian kalau ada sampah yang berserakan silakan diambil kemudian dibuang. Sudah? Seperti biasa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh adik-adik pada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan akan dipimpin oleh Adit Siren. Adit Siren dipersilakan. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Baiklah, kita lanjut. Materi kita pada hari ini yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan Zina. Materi kita yang sebelumnya ada yang masih ingat itu tentang apa? Berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Apakah ada hubungannya antara berbusana muslim dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Busana sesuai syariat Islam yang menekankan pada menutup aurat, kesopanan dan kesedaran adalah salah satu cara untuk mencegah timbulnya nafsu yang dapat memicu pergaulan bebas dan zina. Ya, kita beri aplaus. Itu ada hubungannya antara berbusana muslim dengan larangan pergaulan bebas. Oke, jadi sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan meyakini bahwa pergaulan bebas dilarang agama dan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Kemudian Ibu akan bertanya, pertanyaannya, mengapa pergaulan bebas sangat menjadi masalah besar dalam kehidupan remaja? Ada yang bisa menjawab? Tentang risiko kesehatan seperti penularan penyakit, penularan seksual, dan kehamilan di luar nikah. Remaja yang terlibat dalam hubungan yang tidak sehat sering kali menghadapi tekanan emosional, rasa bersalah, cemas, hingga depresi akibat hubungan yang tidak stabil. Kemudian kita masuk pada ice breaking agar kita akan lebih semangat. Masih ingat ice breaking kita pada minggu yang lalu? Masih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi,
Saya, Bu. Oke, persilakan kepada Adit. Apakah sama zina dan mendekati zina? Ada yang bisa menjawab? Jadi apa itu zina? Apa itu mendekati zina? Zina itu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sedangkan mendekati zina adalah orang yang berpacaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sampai situ paham? Paham. Ini anak-anak apa ini? Sekolah SMA. Dan mereka melakukan apa? Melakukan zina. Iya, mendekati zina. Dia di sini terlihat gambar sedang pacaran, kemudian meminum minuman alkohol. Jadi ini tugas kalian akan mengidentifikasi gambar-gambar tersebut, kemudian kalian akan memaparkan hasil diskusi dan kelompok lain akan bertanya kepada kelompok yang memaparkan hasil diskusi tersebut. Paham? Paham. Sekarang kalian bentuk kelompok. Dua, tiga. Sekarang kelompok satu akan memasukkan anak yang broken home. Kelompok dua orang yang mabuk-mabukan. Kelompok tiga bayi yang dibuang di tempat sampah, dan kelompok terakhir yaitu hamil di luar nikah. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang broken home. Anak broken home adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perpisahan atau konflik serius, seperti perceraian, perpisahan orang tua, atau masalah rumah tangga lainnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan psikologis. Ya, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok kami. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, seberapa besar dukungan yang anak broken home dapatkan dari orang tua dan lingkungan dalam menjaga diri dari pergaulan bebas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah orang tua berpisah, dukungan dari mereka kurang. Mereka lebih banyak mencari nasihat dari guru agama di sekolah atau teman-teman yang bisa mengingatkan aku untuk tetap menjaga diri. Sekian, terima kasih atas pandangan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, terutama ketika kamu merasakan kesedihan atau tertekan? Aku mencoba untuk kita sibuk dengan kegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan di sekolah atau menghabiskan waktu yang keluarga yang mendukung. Aku juga sering berdoa agar diberi kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Ibu akan menambahkan sedikit bahwa sesungguhnya anak yang broken home itu dia akan pergi menyenangkan dirinya di yang namanya pergaulan bebas atau perbuatan zina, yaitu seperti meminum minuman keras. Jadi bagi kita yang masih keluarganya masih utuh, kita harus bersyukur dan untuk membangun keluarga yang harmonis agar tidak terjadi yang namanya broken home. Oke, lanjut pada kelompok 2. Dengan perilaku yang melanggar ajaran agama dan moral, terutama dalam konteks pergaulan bebas dan zina. Dalam hal ini, mabuk-mabukan seringkali dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memicu perilaku negatif seperti pergaulan bebas dan zina. Maksudnya kami membuka sesi tanya jawab, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya minta dari kelompok 4 ingin bertanya, apa hubungan antara mabuk-mabukan dengan pergaulan bebas dan zina? Mabuk-mabukan seringkali membuat seseorang kehilangan kontrol diri dan kemampuan untuk berpikir rasional, sehingga mudah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang seperti pergaulan bebas dan zina. Ibu akan menambahkan bahwa sesungguhnya mabuk-mabukan itu adalah dampak yang negatif. Jadi kita harus menghindarkan diri dari yang namanya mabuk-mabukan. Kami dari kelompok 3 izin melaporkan materi. Anak yang dibuang di tempat sampah merupakan salah satu contoh dampak tragis dari pergaulan bebas dan zina. Fenomena ini mencerminkan masalah serius dalam masyarakat. Apakah ingin bertanya?
perbuatan dosa. Makanya sebagai wanita kita harus menjaga kehormatan kita dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kehamilan di luar nikah pada anak sekolah merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Kondisi ini sering terjadi akibat pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seksual yang tepat, serta minimnya pengawasan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa peran keluarga dalam mengawasi anak yang lahir di luar nikah? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam Islam, hubungan seksual di luar nikah dilarang keras karena merupakan dosa besar. Kehamilan di luar nikah adalah salah satu dampak dari zina. Islam Kita beri aplaus. Sekian para kita dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugas masing-masing yang akan kalian buat di rumah. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari seluruh materi. Zina dan berbuat bebas dilarang keras dalam agama, terutama agama Islam, karena dianggap merusak tatanan moral. Kesimpulannya bahwa kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara mencegahnya yaitu harus bergaul dengan teman-teman yang baik. Kita lanjut yaitu pada minggu depan ya, dengan tugas yang Ibu telah berikan tadi, yaitu pembiasaan diri, dan akan ditutup pada pekan depan. Ibu akan bertanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, baiklah, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh adik Harjas. Supaya adik Harjas dipersilakan. Tidak pula, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.